Okay, good afternoon all. Good afternoon. Oke, sudah siap belum nih? Nah, kalau sudah siap, kalau ditanya, disapa ya menjawab. Iya, sudah lama. Sudah cukup liburannya ya? Sekarang kita belajar lagi. Nah, kita masih hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional berdasarkan atau menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan mundur nih belajarnya. Kita akan coba dulu aktivitasnya adalah mengurutkan pertumbuhan manusia atau mengurutkan objek. Ada di mana? Coba kamu buka halaman 117. Apa? 117. Mengurutkan objek. Mana belum ada kelas 2 ini. Yang mudah kan yang ini kan? Mengurutkan objek belum. Nah, semuanya fokus dulu dengan buku atau fokus di depan. Ini adalah contoh mengurutkan. Ya. Kalau yang dicontoh gambar ini adalah mengurutkannya bisa turun dari besar ke kecil atau naik dari kecil ke besar. Ini adalah urutan. Nah, apa sih mengurutkan itu? Mengurutkan adalah menyusun objek atau data berdasarkan kriteria tertentu seperti ukuran, warna, tanggal, atau kejadian. Contoh dari pengurutan yaitu mengurutkan buku dalam rak berdasarkan judul atau penulis. Oh, ada yang pantomim. Ya, silahkan. Bukunya dibawa aja, takut lama. Nanti lama nggak? Kamu bawa tasnya nggak turun? Kamu bawa tas nggak ke bawah? Nggak, ya udah, nggak usah nih. Nanti kesini lagi mungkin. Ya. Lalu contoh lainnya apa sih? Contoh lainnya adalah perubahan umur manusia. Semakin bertambah usia, semakin bertambah pula ukuran beratnya dan semakin tinggi pula badannya. Ya, kalau yang normal, oke? Kita bicara di sini yang normal. Dulu waktu masih bayi kamu segede ini nggak? Enggak, waktu bayi masih kecil. Sekarang waktu balita tambah besar, tambah berat. Sekarang udah masuk anak-anak tambah tinggi juga, tambah berat juga, gitu kira-kira ya. Nah, contoh lainnya, selain itu semakin berkembang pula keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dulu masih bayi cuma bisa nangis, ya kan? Ya, tambah balita sudah bisa ngomong mama, papi. Untuk anak-anak yang mengikuti gali bersih FLS 3N, dimohon untuk turun ke koridor sekarang. Perhatian sekali lagi, untuk anak-anak yang mengikuti gali bersih FLS 3N, dimohon untuk turun ke koridor sekarang. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, urutan tahapan pertumbuhan manusia itu yang pertama dia bayi. Semua orang pasti pernah merasakan jadi bayi, ya kan? Lalu
Kalau diberi umur panjang, dia jadi balita. Kalau dikasih umur lagi sama Tuhan, dia bisa jadi anak-anak, bisa jadi remaja, dewasa, hingga lansia. Semuanya kalau dikasih umur panjang. Baik, kita berdoa semoga kita diberi umur panjang, bisa sampai lansia ya. Nah, lalu selanjutnya aktivitas kita di mengurutkan objek, kita akan mengurutkan pertumbuhan manusia menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Bisa buka Paint-nya? Bisa buka Paint-nya? Bisa. Silakan dibuka terlebih dahulu Paint-nya. Sudah dibuka Paint-nya? Sudah. Abaikan dulu kalau kertasnya kecil atau besar. Nanti kita akan mengambil gambar, kertasnya pasti akan sama lagi. Sekarang sebelum kita lanjut, kita mau simpan dulu ya. Walaupun masih kosong, kita akan simpan dulu. Caranya kita klik file, simpan kok open. Simpan itu apa? Ya, boleh save atau save as. Lalu kita pilih dulu dokumen. Sudah dokumen? Lalu cari folder SDISR. Sudah? Open. Cari folder 2425. Open. Cari kelas berapa? 2B. Kelas 2B. Open. Semester 2. Open. Lalu file name-nya kita hapus. Kita ganti file name-nya menjadi pertumbuhan manusia, spasi nama kamu, spasi 2B, spasi nomor absen. Nah, kalau kita sudah ketik file name-nya, ingat ya, kalau menuliskan file name tidak boleh pakai tanda baca, garis miring, strip, koma, nggak boleh. Spasi aja dulu. Kalau sudah, lalu kita pilih save. Oke. Siap dilanjutkan lagi? Oke, now we will continue. Kita akan memasukkan lagi gambarnya. Gambar apa ya itu? Chartnya ya, yang udah disiapkan oleh sekolah. Siap? Nah, memasukkan gambar ke Paint. Kita pilih paste. Udah? Lalu kita pilih paste from. Lalu kita pilih di sebelah kirinya desktop. File gambar informatika SD. Betul. Lalu cari folder file gambar informatika SD. Open. Fase A. Open. Kelas 2. Open. TIK 2. Folder BK.
BK. Kok BK, Mister? BK ini kan berpikir komputasional. Tadi Pak Agung di awal bilang kita sedang belajar berpikir komputasional. Sudah BK? Diklik open. Lalu kita klik folder pertumbuhan manusia. Diklik open. Cari file namanya pertumbuhan manusia. Kalau sudah ketemu, diklik open. Pertumbuhan manusia. Lalu kalau sudah masuk, kamu klik ini ya, crop. Kalau sudah masuk, pilih crop. Biar garis putus-putusnya hilang. Apa? Ya kamu tarik-tarik kok. Tuh, kalau pencet diklik aja, jangan ditarik-tarik. Jangan dipakai mainan, soalnya kan begitu, gerak-gerakin mouse, akhirnya pindah kemana filenya, bingung. Sudah diklik cropnya? Nah, kalau sudah diklik cropnya, nanti garis putus-putus di sininya akan hilang. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu, kita mau kasih identitas. Ini masih bisa dikebawahin ya. Digeser ke bawah masih bisa. Kita mau kasih identitas supaya orang lain tahu siapa yang menggambar atau yang mengerjakan proyek ini. Kita pakai tool text terlebih dahulu. A-nya diklik dulu sudah. Oke, kita mau tambahkan namanya di sini aja nih. Di bawah pertumbuhan manusia. Nanti kalau di sini kebesaran tinggal dibesarin aja. Kekecilan. Kalau kebesaran dikecilin, kalau kekecilan tinggal dibesarin maksudnya. Sudah? Sekarang font size-nya berapa? 16. Kita ganti font size-nya jadi 22. Font size-nya kita ganti jadi 22. Lalu font name-nya apa sekarang? Font name-nya apa sekarang? Arya. Kita mau ganti nih font name-nya. Diklik dulu. Jadi Times New Roman. Caranya gimana biar cepat? Times itu huruf pertamanya apa? T. Kita pencet langsung. Kalau sudah diklik di sini ke bawah, pencet huruf T. Adanya Tahoma, Mister. Nah, kita cari ke bawahin ininya. Klik panah ke bawahnya sampai nanti ketemu Times New Roman. Kalau sudah ketemu diklik ya. Times New Roman-nya. Mister, lu udah ketemu nih. Ya. Kenapa lagi? Times New Roman ya. Sekarang kita lanjut ketik di sini. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. Oleh tulis nama kamu, nama panggilan aja ya. Lalu kelasnya 2B. Kalau sudah selesai, sekarang kita klik di sembarang tempat supaya kotak text box-nya hilang. Kita tambahkan. Sekarang kita mau masukin gambar-gambarnya ya. Gambar dan tulis keterangannya supaya orang tahu. Oke, tadi bagaimana masukin gambar ini? Paste, ya. Lalu pilih paste from. Nah, yang pertama apa dulu? Bayi apa balita?
Ya, kita pilih gambar atau file namanya bayi. Kalau sudah diklik lalu Nah, kalau sudah kita pindahkan ke sini, ke bawah yang rapi. Diatur yang rapih ya. Sudah? Gambar bayinya? Kotaknya jangan hilang. Kalau masuk kotaknya hilang nanti nggak bisa dipindah-pindahin. Kalau sudah pada tempatnya, kotaknya boleh hilang. Caranya gimana ngilangin kotaknya? Ya, klik aja di sembarang tempat. Nah, sekarang tolong halamannya kita turunin dulu biar cukup nulis di bawah. Kita mau tulis di sini ya, tulisannya bayi. Pakai apa tadi mau nulis? Mau ngetik? Pakai text tool. A. Lalu kamu buat di sini, lihat. Kita buat kotaknya di sini. Tadi Pak Agung bilang ini bisa kotak ini itu bisa kita panjangkan, bisa kita kecilin sesuai kebutuhan. Font size-nya kita besarin lagi sekarang jadi 26. Coba font size-nya diatur jadi 26 dulu. Ya. Desktop kan tadi nggak usah dirubah-rubah lagi, tinggal udah masuk ke foldernya. File gambar informatika SD, open. Fase A, open. Kelas 2, BK, pertumbuhan manusia, open. Bayi, ada gambarnya. Diklik bayinya, yang nggak ada gambar apa. Nah, garis di gambar bayi warnanya apa? Orange, ya. Maka kita pakai warnanya orange. Lalu kita ketik di sini bayi. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya. Huruf pertama setiap katanya huruf besar. Sampai sini? Sampai sini mengerti? Bisa sendiri sampai manula? Lansia? Bisa. Ingat, tulisan di bawahnya samakan warnanya dengan garis di sini. Ya. Kalau kamu bisa lebih cepat dari Pak Agung nggak apa-apa, tapi harus rapi. Kalau sudah, kita klik di sembarang tempat karena nggak bisa langsung diklik paste ya. Pak Agung kok nggak bisa dipencet pastenya? Kita hilangkan dulu kotak text box-nya. Klik di sembarang tempat, baru kita bisa klik paste, lalu paste from. Habis bayi, balita. Kita ambil di sini. Lalu kita ketik. Kita kasih keterangan. Warnanya ikutin warna garisnya. Balita. Kalau buat kotaknya pakai pencet teks ya. Ya.
Oke. Nah, sudah selesai semuanya. Mari kita simpan dulu. Klik file, lalu pilih save. Save aja, save biasa. Kan tadi sudah save as. Sekarang save biasa aja. Kalau sudah diklik save-nya, ya kita klik silang. Dulu, kita mundur nih. Kalau sudah bebas, sudah selesai tadi. Selanjutnya masih ada waktu. Kita mau coba untuk yang ini dulu. Aktivitas foto number halaman 112. Nah, di sini ya. Kita mau coba yang foto hunter menggunakan aplikasi Gcompress. Silakan dibuka dulu aplikasi Gcompress-nya. Mari bermain Gcompress. Sudah Gcompress-nya ready? Dah. Lalu nanti kamu pilih OK. Kita pilih menu yang teka-teki, yang gambar panda. Nah, saya jelaskan dulu ya. Nanti kamu pilih yang foto hunter. Foto hunter ini adalah kita diminta menemukan perbedaan dari dua gambar. Pilih find the difference between two pictures. Sebentar, jangan dulu mulai. Saya mau jelaskan dulu. Nah, di bawah sini ada di gambar sini ada dua gambar yang sama, tapi kita lihat di pojok kanan bawah. Di sini ada angka 0, berarti sekarang kita diminta untuk mencari gambar yang beda. Ada berapa gambar yang beda? Lihat di sebelah kanannya. 1. Kalau di sini 1 berarti hanya 1 gambar yang beda. Ini tinggal diklik saja. Luar biasa. Nanti masuk ke selanjutnya. Yang tidak boleh adalah memencet bagian ini, ya. Ini namanya curang. Kamu selesaikan dulu sesuai Hebat. tahapannya. Nah, kalau di sini ada 2 berarti cari ada 2 perbedaan. Mengerti? Kalau sudah kembali lagi ke si panda yang tadi, kalian boleh bebas. Dan kita bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Silakan kerjakan.